Kalau misalnya dia berkurangnya sedikit, antisipasinya kecil karena belum masih ada yang kapasitasnya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani semuanya. Kembali kami dari BPTP Riau menyapa Anda semuanya. Bersama saya Eka Novriandeni. Hari ini kami berada di Desa Merangkai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai ayam KUB. Apa itu ayam KUB? Penasaran kan? Cekidot. Baik Sobat Tani sekalian, hari ini kita berada di kandang DLC Dead or Chicken, yaitu anak ayam yang berumur 1 atau 2 hari atau di bawah 1 minggu. Kandang ini adalah milik Bapak Sabar, binaan dari BPTP Riau. Itu lebih lanjutnya kita akan berbincang dengan penyuluh peternakan kita, menggali lebih dalam ilmu mengenai ayam KUB ini. Mungkin Sobat Tani di luar banyak yang belum tahu tentang ayam KUB. Mari kita kupas, kita berbincang dengan Pak Agus selaku penyuluh peternakan. Pak, ini di luar sana masih banyak yang penasaran ini Pak tentang ayam KUB. Bisa dijelaskan Pak tentang ayam KUB ini Pak? Ayam KUB itu sebenarnya sudah merupakan ayam komersil yang dikembangkan oleh jadi KUB itu singkatan dari Kampung Unggul Balikbangka. Jadi ayam KUB itu ayam kampung asli Indonesia tetapi unggul, istilahkan sebagai ayam KUB. Jadi ayam KUB ini keunggulannya memang betul-betul unggul dibandingkan kampung biasa. Ciri khasnya kalau dari warna bulunya seperti ini, dia kebanyakan hitam, kemudian ada yang lurik, kemudian ada juga sebagian yang coklat. Jadi hampir seluruh ayam KUB itu ciri khas ayam kampung asli itu tetap muncul. Tetapi punya keunggulan, khususnya kalau dia untuk produksi telur, ayam KUB ini mampu berproduksi setahun itu hampir sekitar 150 sampai 160 butir per tahun. Oh, banyak juga ya? Banyak dibandingkan kampung biasa. Ayam kampung paling tinggi 45 sampai 50 butir per tahun. Ya. Kemudian ayam KUB ini sifat mengeramnya hilang. Jadi kalau kita pelihara ayam misalnya 50 ekor, hanya 5 ekor yang punya. Sisanya tidak punya sifat mengeram. Itu kira-kira kemudian kalau diarahkan dia untuk pedaging umur 12 minggu, ayam KUB sudah bisa kita panen dengan berat 9 sampai 1 kilo per ekor. Yang tadi itu Pak, menarik ya, daya eramnya itu menurun Pak ya? Betul. Apa keunggulan dari daya eram yang menurun ini Pak, indikasinya? Jadi kalau karena sifat mengeramnya hilang, artinya 21 hari efektif bisa dia gunakan untuk kembali berproduksi. Kalau ayam kampung biasa, selama dia mengeram dia tidak akan bisa memproduksi telur. Tapi kalau ayam KUB, karena dia sifat mengeram bisa dihilangkan dengan seleksi individu, yang 10% itu hilang, sehingga 21 hari bisa dimanfaatkan untuk kembali berproduksi. Oh, berarti dia bisa bertelur lagi terus, Bertelur Pak, ya? lagi, misalnya kalau kita setahun tuh katakanlah misalnya dia sekitar 5 kali dia mengeram, ini mengeramnya nggak ada, sehingga 5 kali 21 hari hampir sekitar 100 hari lebih menjadi masa produksi telur. Itu keunggulannya. Kemudian ayam KUB ini dia bersifatnya rendah. Kalau untuk dewasa dia sekitar 80 gram per ekor per hari. Pakannya gimana nih Pak? Apakah bisa kita ramu sendiri atau memang harus kita beli pakan jadi? Bisa. Kalau untuk ayam KUB versi ayam kampung bisa kita ramu sendiri. Tetapi alangkah bagusnya kalau kita mau ramu setelah dia seperti ini kan. Ini kan ini sudah di umur 1 bulan. Kalau seperti ini sudah bisa kita
lakukan pencukuran pakan. Tapi kalau misalnya dia masih kecil, baru menetas, itu bagusnya dikasih pakan pabrikan. Tapi setelah dia umur 1 bulan bisa kita lakukan pencukuran pakan, sehingga biaya pakan kalau dia pakan tergantung kondisi wilayah masing-masing. Kalau misalnya dia potensi kita sama jauh bisa kita manfaatkan, kalau ada potensi sagu bisa kita manfaatkan, kalau misalnya ada potensi ikan pecah juga bisa kita manfaatkan tergantung kondisi wilayah masing-masing. Berarti ayam KUB ini tidak hanya kita harapkan telurnya, dagingnya juga berarti 2 sekaligus nih Iya, Pak fungsinya ya. Baik. Kalau pemeliharaan gimana Pak? Apakah rumit memelihara ayam KUB ini atau bagaimana Pak? Sebenarnya nggak rumit, yang tidak ada kerumitan dia seperti yang beberapa yang seperti diperhatikan, jangan sampai di kandang itu tidak ada pakan, tidak ada nanam, karena ayam KUB seperti contoh yang sekarang itu harga ini, dia sudah dekat dengan sip, jadi tidak dilepas liarkan gitu, sehingga pakan sama airnya harus tersedia. Nah kemudian yang ayam KUB ini dia lebih tahan terhadap penyakit dibanding ayam-ayam lain gitu. Kalau misalnya kita bandingkan dengan ayam ras pedaging atau ras petelur yang dari ras luar itu, ayam KUB lebih tahan terhadap penyakit. Untuk pemeliharaan ayam yang masih kecil ini Pak ya, apa memang harus dikandangkan seperti ini Pak ya? Betul seperti ini. Jadi kalau di periode pemeliharaan ini masih namanya yang bicara soal starter dia. Pak Agus, ini barangkali sobat tani di luar ada yang bertanya, jika kami ingin memelihara DOC, apakah kami bisa mendapatkan DOC-nya di wilayah sekitaran sini Pak? Gimana ini Pak ya? Ya bisa. Salah satu contoh di lokasi kita sekarang ini adalah namanya Pak Sabar yang sudah mulai melakukan pendidikan ayam KUB. Jadi bisa dipesan. Memang ketersediaannya tidak setiap saat ada. Jadi harus kita pesan dulu. Dia dicatat. Nanti pada saat sudah mulai penetasan baru bisa disebar. Penetasan itu sistemnya gimana sebenarnya? Bisa dijelaskan? Nah, jadi kalau yang khusus untuk ayam KUB, kalau di lokasi kita sekarang kita berada penetasan sudah pakai mesin. Menggunakan mesin tetas ya? Mesin tetas dia digunakan sehingga penetasan menjadi terjadwal. Jadi telur dari indukan dikumpulkan dulu, setelah menuruni jumlah kapasitas mesin baru kita. Biasanya kita menggunakan kapasitas berapa ekor ini Pak? Berapa butir Pak? Kalau kebetulan di lokasi ini kalau potensinya besar, kapasitas mesin ini ada 1000 butir Pak ya? Tergantung kolektif telurnya. Kalau misalnya dia kolektif telurnya sedikit, dipakai mesinnya kecil, karena di lokasi juga ada yang kapasitas itu besar, kemudian ada juga mesin. Lama penetasan berapa lama ya Pak ya? Secara umum dia ayam KUB ini dia menetas 21 hari. Tetap sama dengan ayam Ya, Pak ya? 21 hari sudah mulai, kemudian kalau dia terlambat 30 minggu, kemudian maksimal 3 hari penetasan. Untuk 3 hari semua harus sudah menetas. Kalau tidak menetas, nanti sudah gagal harus kita keluarkan dari mesin. Tetapi secara umum dia 1 hari sudah mulai. Mungkin barangkali sobat tani ingin melihat ya bentuk DOC, bisa kita lihat Pak ya? Bisa, boleh. Baik sobat tani, kita akan melihat bagaimana kandang DOC. Ini saya coba buka ya. Dapat dilihat ya, DOC kita ada di dalamnya. Ini model kandang DOC. Nah, di sini di sebelah saya ada Ibu Yayu Suryati, peneliti peternakan dari BPTP Riau. Barangkali untuk lebih mengetahui tentang DOC, bagaimana sistem pemeliharaannya, kita coba berbincang dengan Ibu Yayu. Selamat pagi Ibu Yayu. Kami ingin berbincang mengenai DOC ayam KUB ini Ibu. Nah, mulai dari bagaimana cara pemeliharaannya sampai nanti kedepannya bagaimana ya Ibu ya. Oke, baik. Bisa dijelaskan ya Ibu ya.
Pertama-tama Sobat Tani dalam pemberian DOC yang perlu kita perhatikan adalah kesiapan kandang DOC sebelum DOC ini didatangkan. Jadi kita bisa melihat langsung bagaimana cara pemeliharaan DOC dengan lengkap dengan pemanasnya. Yang pertama, sebelum DOC datang, kita harus mempersiapkan alas kandang dan kandang untuk brooder, istilahnya untuk indukan. Di sini harus ada alas kandang, harus ada pemanas, dan harus tersedia minumnya. Pada saat pemberian minum, jangan lupa kita memberikan vitamin. Vitaminnya. Saya membawakan salah satu yang dapat kita berikan yaitu Vitacik. Oh, Vitacik namanya Bu ya? Ya, Vitacik ini untuk mengatasi stres pada ayam. Ya. Ini juga multivitamin ya. Diberikan bagaimana caranya ini? Ini bisa kita berikan lewat air minum. Jadi pemberiannya ada aturannya di sini, sekian gram untuk beberapa liter. Bisa kita bagi dalam beberapa tempat air minum. Ini kita berikan selama seminggu di usia tersebut, minimal ya, kita pelihara. Jadi yang perlu kita perhatikan, harus ada alas kandang yang diberi sekam. Di sini ada sekam. Kemudian kita bisa memberikan juga kertas koran ya. Kalau misalnya kertas korannya basah, kita ganti. Jadi anak ayam kita pelihara selama 0 sampai 3 minggu. Itu adalah pemberian DOC. Jangan lupa pemanas. Pemanasnya ini karena anak ayam ini dia itu membutuhkan suhu sekitar 30 derajat. Ini harus ada pemanas yang malam ya, 24 jam berbeda ya, bersama minimal umur 0 sampai 2 minggu. Selanjutnya bisa 14 hari ya, berarti ya. Kita 14 hari. Selanjutnya bisa kita saat-saat tertentu kita nyalakan lampunya, terutama pada malam hari Pak ini. Baik. Setelah dari DOC ini Bu, apakah akan dipindahkan lagi ke kandang berikutnya? Iya, setelah DOC umur 0 sampai 3 minggu biasanya, umur masuk minggu keempat itu ayam kita pindahkan. Kita pindahkan maksudnya jangan terlalu padat. Jadi untuk ukuran kandang, kalau DOC ini bisa menampung sekitar 50 ekor per meternya, kemudian kita pindahkan, itu kita agak renggangkan sekitar 30 ekor per meter persegi. Kalau yang DOC ini Bu, ukuran idealnya berapa ekor per meter ya Bu ya? Untuk DOC bisa sekitar 50. 50 Bu ya? Selanjutnya itu bertahap Kita kurangi karena semakin membesar ya. Sobat Tani, barangkali kita ingin mengetahui ya kondisi ideal suhu yang ada di dalam kandang DOC. Coba kita tanya kepada Ibu Ayu. Bisa dijelaskan Bu ya, bagaimana kondisi idealnya pemanasan di dalam kandang DOC ini? Oh iya Pak Denny, tadi saya lupa yang dijelaskan. Jadi untuk mengetahui kebutuhan suhu dari anak-anak DOC ini, anak ayam ini adalah bisa kita lihat dari gelagatnya, dari gelagatnya Pak Denny. Ini ada pemanas ya, pemanas jika ternak ayam tersebut dia mengumpul di bawah cahaya atau pemanas, itu menandakan bahwa suhunya itu kurang. Jadi kita harus menambah bola lampunya, wattnya ya, dayanya. Kemudian jika dia itu menyebar berarti suhunya terlalu panas, sehingga kita bisa mengurangi watt dari pemanasnya. Nah, suhu idealnya bagaimana? Suhu idealnya adalah jika ayam tersebut menyebar merata, jadi ada di dekat lampu, ada yang agak jauh, gitu merata, itu menandakan bahwa suhunya sudah ideal. Itu adalah salah satu tandanya Pak Denny. Oh begitu ya, yang penting dia tidak menjauh dan tidak pula merapat. Dia menyebar, aktivitasnya berjalan dengan baik, maka itu suhu yang ideal Bu ya. Baik, ini barangkali mungkin menyudut karena takut dengan kita Bu ya, karena kita buka kandang. Tadi kalau kita intip-intip dia menyebar dengan baik Bu ya. Baik. Sobat Tani, satu hal juga yang harus kita perhatikan untuk bisa memilah kriteria untuk calon indukan itu adalah dengan kita kelompokkan berdasarkan bobotnya. Jadi secara berkala kita juga harus menimbang ayam yang akan kita jadikan sebagai indukan. Baik Sobat Tani, kita berada di kandang bakalan ya. Langsung kita bersama peternaknya Bapak Sabar, kita berbincang-bincang bagaimana memelihara ayam di kandang bakalan. Pak Sabar, bisa dijelaskan Pak bagaimana cara pemeliharaan ayam di kandang bakalan ini Pak? Jadi begini, setelah kita masih akan produksi lagi
setelah mencapai umur 1 bulan nanti kemudian seperti ini kita pilih mana-mana yang indukan yang layak untuk dijadikan indukan, kita pelihara di sini sampai dia berumur 5 bulan setengah sebelum kita masukkan ke dalam kandang. Jadi ini tetap harus seperti ini, tetap dia di ruangan terbuka tapi dia tertutup semua supaya maksudnya otot-ototnya semuanya apa ya istilahnya secara fisik dia terbentuk, sehingga ketika dia umur 5 bulan setengah itu juga sudah mulai bertelur hingga umur 4 bulan setengah. Dalam 5 bulan tapi dia belum bisa kita tutaskan. Jadi setelah umur 5 bulan setengah nanti kita pindah ke kandang baterai. Nah di situ nanti baru kita ambil telurnya kita tutaskan. Ini kalau boleh tahu kapasitas kandang dengan jumlah ekornya berapa Pak ya? Kalau ini kan di sini masih kita pakai rumus sesuai dengan arahan dari BPTP, jadi 1 meter persegi 5 ekor ayam. Jadi itu yang saya terapkan. Kalau ada 10 meter berarti langsung untuk 50 ekor ayam. Jantan dan betina nggak apa-apa dicampur? Nggak masalah, karena ini masih di pembesaran, jadi pejantannya pun masih pejantan yang masih belum layak sebenarnya untuk kita jadikan begitu. Nanti ketika indukan ini sudah siap, kita masukkan ke kandang baterai, baru kita berikan pejantan yang memang yang layak untuk membuahi betina. Kalau pakan dan air minumnya memang langsung disediakan di dalam kandang Langsung. gitu ya? Kalau air minum dia tersedia terus-menerus. Kalau pakan kita tetap memberikan makan 3 kali sehari dengan kalau umur yang 4 bulan ini kita masih berikan 80 gram per hari. Kalau pakan boleh tahu Mas, itu kita ramu sendiri atau kita beli jadi Pak ya? Kalau untuk pembesaran ya kita dalam di pagi sama sore kita berikan pakan yang kita buat sendiri. Di siang hari kita berikan pakan yang sudah jadi, pakan yang sudah butiran. Kalau yang untuk pagi sama siang mengurangi kos produksi, kita buat dari campuran dedak, campuran jagung, konsentrat sama ikan. Itu diolah sendiri Pak ya? Iya, kita olah sendiri. Baik, kita berada di kandang indukan. Bagaimana proses pemeliharaan di kandang indukan? Kita akan bincang lebih lanjut dengan peternaknya langsung. Pak Sabar, bisa dijelaskan Pak bagaimana sistem pemeliharaan di kandang indukan ini Pak? Oke, siap. Kalau tadi kita menyaksikan yang bakalan, ini sekitar setelah kita berumur 5,5 bulan, kita kasih di kandang baterai yang bentuknya seperti ini. Nah, jadi sudah tersedia minumannya, sudah ada pakannya, sudah lantainya kita buat bedding supaya Gelinding ke bawah, Pak, ya? Ya langsung gelinding ke bawah telurnya. Jadi untuk maksimal 5 ekor untuk indukan dan 1 ekor pejantan. Berarti dalam satu sekat ini terdiri dari 5 ekor betina dan 1 ekor jantan. Ini ada berapa sekat sekarang Pak ya? Sekarang ya ada 5 sekat, 5 meter ya. Baik Sobat Tani, untuk lebih detailnya lagi kita coba berbincang dengan penyuluh peternakan ya, Bapak Irfan. Bapak Irfan bisa jelaskan Pak mengenai sistem pemeliharaan yang ada di kandang baterai ini Pak untuk ayam Indonesia. Yang paling urgen dalam penentuan indukan adalah seleksi calon induk betina dan jantan. Kalau untuk betina itu persyaratannya harus umur 5
bobot itu kalau mencapai 1,5 dan yang paling penting adalah bibit harus 3 jari orang dewasa. Ini ada benjolannya, ini ada benjolan. Itu jaraknya harus 3 jari orang dewasa dan jaraknya dengan buang dada itu 3 jari orang dewasa. Ini ciri-ciri betina yang baik Pak ya? Secara apa ya, kalau kita tengok supaya telurnya bagus itu kita tengok tadi ini ya jarak antara bibitnya sama tulang dada itu 3 jari. Dan secara fisik kita bisa tengok bulu dia halus, berkilat, perawakan dia bagus, panjang. Nah itu yang jadikan ciri khusus supaya reproduksi telur dia sangat bagus untuk nantinya anaknya, telurnya bagus, secara sistematis DOC-nya juga bagus. Kalau pemberian pakan Pak pada masa indukan ini ada berbeda dengan bakalan Pak ya? Berbeda, kalau pakan ini kita kasih konsentrat yang memang khusus untuk telur dan kita berikan dosisnya, takarannya adalah 100 gram per hari untuk per ekor. 100 gram per hari. Kemudian ada tambahan lain vitamin? Biasanya sih kita tambah gini daun-daunan seperti indigo vera atau apa yang kita berikan 1 minggu 1 kali. Itu pemberiannya apakah indigo veranya dihaluskan atau Biasanya langsung aja hijauan langsung kita Bisa berikan. langsung dimakan? Bisa. Bapak itu aja Pak ya. Baik Pak Sabar, tadi kita sudah dari kandang indukan Pak. Nah, kita sekarang melihat kandang penetasan ya, mesin tetasnya. Bisa dijelaskan Pak mekanisme mesin tetasnya ini Pak? Oke, siap. Kalau tadi kita sudah dari kandang dari pembesaran sampai ke kandang induk, kita sudah dapatkan telur, sudah ngambil telur. Telur sebelum ini adalah mesin tetas yang dibuat sendiri dengan kapasitas 100 butir. Ini kapasitas 100 menggunakan penggerak rak geser ini ya. Nah, jadi secara sistematis, otomatis dia akan menggeser 3 jam 1 kali. Dan sebelum ini masuk, kita harus mensortir telur itu dulu. Banyak bentuk telur yang ini mau kita sampaikan. Ini telur yang kecil, ini yang besar. Dan kita memilih telur-telur ini bobotnya minimal yang kita tetaskan adalah yang 70 gram. Nah, karena di dalam penetasan ini nantinya akan berkurang dia setelah jadi DOC 10 gram biasanya. 10 gram dia, kalau 70 gram dia jadi 60. Paling minim kita adalah 65. Jadi 55 untuk DOC-nya. Itu yang layak, yang bagus kita tetaskan. Dan dari bentuk telur, untuk telur ini kita harus simetris. Jelas bentuk telurnya tidak boleh telur yang bentuknya hanya bulat saja seperti ini. Ini tidak bagus kita tetaskan, dan kita tengok juga cangkangnya, keadaan cangkang dia tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Nah, kalau dia terlalu tebal nanti daya tetasnya dia lama. Kalau terlalu tipis juga kadang sebelum sampai 21 hari dia sudah pecah duluan. Nah, ini ada bentuk yang oval juga. Ini yang tidak bagus juga untuk kita tetaskan, karena nanti berefek pada DOC-nya yang kurang baik. Dan sebelum kita masukkan ke mesin tetas, kita bersihkan bekas kotoran-kotoran ini, kita bersihkan dengan disinfektan supaya dia ke dalam keadaan dia steril ke dalam mesin tetas. Disinfektannya ada merek tertentu Pak? Kita pakai sebenarnya disinfektan yang biasa untuk peternakannya. Baik, kita jelaskan tentang sistem kerja daripada mesin tetas ini. Mesin tetas ini menggunakan di sini ada 6 pemanas yang berguna untuk memanaskan ruangan, dan suhu ruangan ini untuk mesin tetas yang baik kita pakai 38 derajat.
Kalau di otomatis kita tetap setting di 37,5, tapi kalau untuk yang manual yang ini buatan sendiri kita setting suhunya 38 maksimal. Jadi ketika dia turun menjadi 37 dia makan hidup lagi. Jadi secara seperti itu, suhu tetap di takaran 37 sampai 38 derajat Celcius. Dan untuk kelembabannya kita tetap jaga. Kita kelembaban menggunakan air yang di dalam nampan, ini ada 2. Supaya kelembaban terjaga, kita jaga tetap kelembaban di atas 55% untuk kelembaban. Tapi nanti setelah dia berumur 19, kelembaban kita kurangi sehingga dia menjadi 50 sampai 55. Kalau sebelum 19 hari, kelembaban harus tetap kita jaga di angka 55% ke atas. Jadi nanti seperti itu. Baik, kalau sudah diseleksi seperti kata Bapak tadi telurnya ya, ini potensi menetasnya berapa persen ini Pak? Kalau untuk ini masih 80% ya penetasan. Kalau sudah setelah kita maksudnya 80%. Kadang 100% menetas semua. Tapi ada yang memang dalam keadaan fisik dia lemah atau menetasnya terlambat. Nah, makanya kita kategorikan ini sudah 85% yang menetas di mesin tetas ini. Cukup tinggi juga Pak ya. Mau bertanya lagi nih Pak ya, kapan bisa kita cek ada atau tidaknya embrionya Pak, atau calon dari bibit yang bagus itu Pak? Oke, jadi setelah kita bersihkan tadi, kita masukkan dalam mesin tetas, dan mesin tetas ini tentunya yang 3 hari pertama tidak kita jalankan ini raknya, jadi tetap didiamkan. Setelah 3 hari, di 4 harinya kita teropong. Kita teropong telur ini, kita teropong pakai alat teropong. Di dalam ada nampak kalau ada jala-jalanya itu tandanya ada embrio. Mana yang tidak ada embrio nanti kita keluarkan, masih bisa dikonsumsi. Dan itu kita seleksi di masa 4 hari. Setelah itu di masa dia perkembangan embrionya kita tengok di 10 hari sampai 15 hari kita tengok perkembangan embrio. Apabila dia ada perkembangan embrionya, maka kita tetap tahankan di dalam mesin tetas. Tapi apabila dia embrionya tidak berkembang, garis-garisnya putus-putus dan tidak ada gumbalan hitam, maka telur itu kita seleksi untuk kita keluarkan. Baik, berarti selama menjelang 21 hari masih ada tahap seleksi Ya, Pak tahap ya? seleksi. Kita melakukan 2 kali peneropongan. Ada contoh teropongnya Pak ya? Atau bagaimana caranya Pak ya? Oke, kita contohin secara sederhana. Mungkin kalau peralatan mungkin tidak ada, kita bisa langsung menggunakan HP, menghidupkan flashnya, langsung kita teropong seperti ini dalam keadaan gelap. Nah, seperti itu nampak. Kalau dia dalam keadaan nampak, ini telurnya sudah jadi, sudah hitam dia. Nah, ini menandakan umur dia sudah lebih dari 15 hari kalau yang seperti ini. Tidak nampak lagi garis-garis, tapi dia gumpalan hitam. Ya, kalau dia masih 3 hari, 4 harinya kita teropong, dia masih berupa garis-garis. Ya, berupa bakalan yang Kayak serat-serat seperti itu. Ya, Pak? Baik, tadi dikatakan bahwa rak ini juga otomatis menggeser Pak ya. Iya. Nah, kapan kita tidak menggesernya lagi ya Pak? Oke, Pak. Jadi tadi saya sampaikan 3 hari pertama dia tidak kita hidupkan rak gesernya. Sampai dia 4 hari baru kita hidupkan, dia bergeser sampai umur 19 hari maksimal. Di 19 hari kita matikan lagi rak gesernya supaya dia bergeser menjelang dia pecah. Setelah dia pecah biasanya kita kasih ada tempat khusus yang kita gunakan untuk khusus menetas. Kalau di sini dia nanti menetas, dia akan kotor mesin tetas. Jadi nanti setelah dia retak kita pindahkan kepada suhu yang sama, syaratnya suhunya sama, kelembabannya dia lebih. Tadi saya sampaikan kalau dia sudah umur 19 hari maka kelembabannya tetap kita ulangi. Suhunya berarti kisarannya Suhunya tetap 37 sampai 38 Ya. Baik. Saat ini bagaimana mengenai prospek dari perusahaan yang baru ini? Alhamdulillah untuk saat ini kita sudah
mencapai pasar untuk penjualan DOC-nya sangat luar biasa, sampai sudah lintas kabupaten bahkan lintas provinsi sampai ke Sumatera Utara. Tentunya yang kami alami intinya di dalam pemeliharaan atau pemurnian galur daripada ayam KUB itu sendiri, karena ayam-ayam yang ada saat ini adalah turunan-turunan yang sudah memang dari awal ada yang dari Balitna ke bawah, dan saat ini mungkin tentunya kita ingin ada pemurnian untuk galurnya lagi dan peningkatan kapasitas produksinya yang permintaan sangat banyak, tapi kami sendiri memang terbatas untuk memberikan pelayanan kebutuhan DOC maupun ayam daging ini. Baik Sobat Tani semuanya, demikianlah tayangan kita, liputan kita mengenai pemeliharaan ayam KUB. Telah kita tayangkan mulai dari penetasan sampai kepada indukan. Nah, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Sobat Tani semuanya, dapat bisa dicontoh bagaimana cara pemeliharaan ayam KUB yang terbaik. Saya Ika Nofriandeni bersama kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Ketemu lagi kita di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian maju, mandiri, modern.